Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam. Berita jemaat hari ini Minggu 10 Mei 2020. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Rizky Nayar MTH, Liturgus Pak Siono SPD MM, Organis Pak Emai Gingiwis, Singer dari lingkungan Siloam. Majelis yang bertugas, penetua dan diakon gabungan dari beberapa lingkungan. Demikian berita jemaat dan tambahan nas untuk hari ini Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Selamat beribadah untuk kita semua. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka dengan judul Kemurahan Tuhan dari Kidung Pujian. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
Ibu bapak saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama mendasarkan ibadah kita hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita puji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 397 bait pertama hingga baitnya yang keempat. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pengakuan dosa dan ucapan syukur, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini kami dengan sadar mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sama kami, bahkan kami menyakiti hati Tuhan. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri ketimbang memilih jalan-Mu Tuhan. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan.
Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai sejahtera kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Mazmur 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dan ayat 15 dan ayat 16. Di bawah perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita puji nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, bait pertama hingga bait yang ketiga. Kau perkasa, ku lemah. Dari tanah
Bapak, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, kita sambut petunjuk hidup baru dengan sikap berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena nama Tuhan layak dan patut untuk dipuji. Sebab kasih-Mu melampaui akal, senantiasa ada dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Allah. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada masa-masa sulit ini, sidang jemaat Tuhan masih tetap dikuatkan dalam iman dan pengharapan, juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus dan mulia. Kami sadar dengan segala keterbatasan kami tidak mampu untuk memahaminya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan keyakinan terhadap pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, kami percaya Tuhan menolong kami. Tolonglah kami sekalian Bapa di sorga, baik kami yang mendengarkan maupun juga hamba-Mu yang terbatas ini, yang sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui sidang jemaat-Mu, melalui para majelis di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan dan waktu dan merupakan sebuah kehormatan yang besar kepada hamba-Mu ini. Tuhan urapi dan berkati, agar nama Tuhan tidak dipermalukan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, karena kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 diperhadapkan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dengan perikop yang telah ditentukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru adalah rumah Bapa. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada ibadah hari Minggu ini bersama dan memuliakan Tuhan sekalipun di tengah situasi sulit, pandemi COVID-19 seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi syukur kepada Allah karena kita tetap dimampukan, dikuatkan tidak saja dalam kehidupan kita tetapi juga dalam iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada masa ini tentu kita tidak asing dengan tagar di rumah aja. Di rumah aja menjadi tidak asing dan seringkali muncul di mana-mana, bahkan ada di layar HP kita pun dia muncul. Secara tersirat dan tersurat, di rumah aja ini menyatakan bahwa rumah adalah zona aman pada situasi masa-masa ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi fungsi rumah kembali lagi menjadi tidak hanya dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi dilihat sebagai suatu zona aman bersama dengan keluarga. Karena itu dia tidak dilihat sebagai house lagi, tidak dilihat sebagai bangunan fisik, tetapi dilihat lagi menjadi home, tempat di mana zona aman berkumpul bersama dengan keluarga. Ada zona aman berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu saja ada zona tidak aman, ada zona berbahaya. Makanya ada zona aman ini. Rumah sebagai zona aman juga di dalam nas kita juga kembali diperhadapkan kepada kita. Karena nas kita dalam pembacaan kita tadi, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberi judul dalam perikop kita ini, Yohanes 14 ayat 1-14, sebagai rumah Bapa. Nah, kita percaya rumah Bapa ini juga merupakan zona
aman dan nyaman. Begitu luar biasa di dalam iman pengharapan orang-orang Kristen. Perkataan ini merupakan perkataan Kristus, perkataan penghiburan sekaligus penguatannya kepada murid-murid. Saya katakan tadi, apabila ada zona aman berarti ada zona tidak aman atau berbahaya. Dalam nas kita melihat dan merenungkan bahwa keadaan yang tidak aman tadi, keadaan berbahaya yang dialami oleh murid-murid merupakan suatu krisis yang besar. Kita percaya bahwa krisis ini bukanlah krisis yang dipandang sebelah mata, tetapi krisis ini merupakan krisis yang serius. Dan ini merupakan krisis yang besar, tidak aman, bukan merupakan zona aman. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan penguatan melalui kata-katanya. Bila kita memaknai teks dan konteks nas kita ini, teksnya dan juga konteksnya, situasi dan kondisi pada masa itu, ketika murid-murid dalam keadaannya mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, maka kita akan melihat di sana keadaan krisis besar dan serius yang mereka alami. Pertama, guru yang mereka kagumi dan kasihi akan meninggalkan mereka. Bagaimana nasib mereka? Dan terlebih kepergian guru yang agung ini, sebagaimana yang beliau katakan berulang kali kepada murid-muridnya, adalah kepergian yang memperlihatkan penderitaan. Kepergian di mana Kristus akan disalibkan dan dihukum sebagai penjahat yang patut mendapatkan hukuman mati. Nas kita juga berada setelah peringatan Tuhan Yesus Kristus kepada Yudas Iskariot dan juga kepada Simon Petrus. Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, Simon Petrus akan mengingkari, menyangkal dia. Lalu dari gambaran ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, sepintas guru yang mereka kasihi tadi, guru yang mereka agungkan tadi, adalah guru yang kehilangan kekuatan, guru yang lemah, guru yang kalah. Jadi apa yang dapat diharapkan dari kelemahan dan juga kekalahan sepintas terlihat seperti itu? Tentu saja ini adalah keadaan krisis yang dialami murid-murid. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika nas kita menyatakan perkataan-perkataan penghiburan dan kekuatan Tuhan Yesus ini, bisa saja juga murid-murid merasakan krisis itu tetap ada. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi penghiburan dan penguatan dengan perkataannya yang begitu luar biasa ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, dalam ayat yang pertama. Ini merupakan perkataan yang luar biasa. Dalam struktur kata yang diucapkannya, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa ini merupakan struktur kata yang seimbang dalam tata bahasa. Present, aktif, imperatif atau indikatif. Seimbang artinya ini memperlihatkan kesetaraan antara Kristus dengan Bapa, karena dia setara. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Menegaskan keilahiannya sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal, yaitu 3 pribadi dan 1 hakikat. 1 hakikat dalam 3 pribadi. Karena perikop kita selanjutnya juga penting adalah roh penghibur yang dijanjikan. Roh Kudus, roh kebenaran tersebut dijanjikan oleh Tuhan. Jadi dari perikop kita ini, gambaran Trinitas begitu mencolok sekali dan menyatakan keilahian Kristus. Bukan triteis, 3 pribadi, 3 hakikat, 3 Allah. Bukan juga unitarian, 1 pribadi, 1 hakikat, 3 wujud. Allah yang hanya berganti-ganti peran. Bukan juga binitarian, 2 pribadi 1 hakikat, karena Roh Kudus dilihat dan dianggap bukan sebagai pribadi, tetapi dari roh dari kedua pribadi tersebut. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, Kristus adalah orang Yahudi yang hidup
dalam kondisi, dalam keadaan, dalam zaman di mana pada saat itu budaya dunia Yahudi masa itu. Oleh karena itu kita memahami bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang keilahiannya ini, maka tentu saja kalau itu tidak benar, orang Yahudi akan menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang ajar, kurang pengajaran, sesuatu yang tidak sopan, sesuatu yang tidak benar. Karena kita tahu orang Yahudi begitu menjaga hal ini. Perintah Tuhan sangat jelas bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan misalnya. Jelas-jelas tulisannya YHWH, tetragrammaton 4 huruf mati. Tetapi mereka tetap saja menyebutnya sebagai Adonai. Mereka tidak berani saking sakralnya, kudusnya nama itu. Dan Tuhan Yesus pun adalah orang Yahudi yang tentu saja tahu bahwa mengatakan, menyamakan, mensejajarkan diri dengan Allah itu tidak sopan. Itu tidak benar dan itu tidak diperkenankan. Kalau andai kata pernyataannya adalah suatu hal yang tidak benar. Lantas kalau itu adalah sesuatu yang benar, tentu saja ia menyatakan berulang-ulang kepada murid-murid dan orang percaya. Dapat kita telusuri dalam keempat Injil, disebutkan di sana berulang-ulang bahwa Kristus menyatakan diri baik sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai firman Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menghibur dan menguatkan. Kalau boleh kita sejujurnya mengatakan, karena kita memahami dari konteks itu, dan juga tidak menutup kemungkinan juga kehidupan dalam konteks kita pada masa ini. Kata-kata itu menghibur, menguatkan, memotivasi, dan memberikan jaminan, kepastian yang sungguh patut kita syukuri. Karena kalau boleh kita jujur, itu membuat kita semakin bersyukur dan kuat dalam iman pengharapan. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan sekedar penunjuk jalan, bukan sekedar pewarta kebenaran, dan bukan sekedar pemberi hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Kata-kata ini luar biasa. Sebab siapa Bapak Ibu, siapa yang berani menyatakan akulah, aku adalah? Saya kira kita semua sepakat sesungguhnya secara nalar, secara iman tidak ada orang yang berani menyatakan akulah seperti itu kalau seandainya itu tidak benar. Tidak ada orang yang berani mengklaim diri seperti itu, akulah. Karena di dalam Injil Yohanes dapat kita temui ada 7 pernyataan akulah. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu kepada domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Atas klaim luar biasa Kristus ini sepatutnya membuat orang-orang percaya tetap bersyukur dan berterima kasih dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Kristus satu-satunya tokoh yang berani mengklaim diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepergian Tuhan Yesus ke rumah Bapa adalah untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya, dan juga dengan janji kelak akan menjemput mereka kembali dan membawa mereka kembali ke tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita ini pernah secara sepintas saya juga secara pribadi memahami dan memikirkan atas pertanyaan-pertanyaan murid-murid yang dalam konteks ini diwakili oleh Thomas dan juga oleh Filipus. Muncul sebuah pertanyaan dan perenungan saya, kenapa bisa murid-murid Tuhan Yesus ini seperti orang yang polos,
seperti orang yang lugu, seperti pikiran anak-anak. Dengan pertanyaan yang polos lugu, kami tidak tahu jalan ke situ. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Mereka mengartikan secara harafiah bahwa Tuhan Yesus pergi di suatu tempat di dunia ini. Saya bertanya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus yang diajar secara luar biasa ini begitu polos? Tetapi juga bersama dengan itu saya juga menjadi tersentak. Bisa juga gambaran murid-murid yang seperti itu adalah gambaran diri kita sekalian. Diri kita sekalian umat percaya. Digambarkan juga bisa mewakili murid-murid tersebut. Di mana mereka percaya, tetapi dalam kepercayaan itu bisa saja ada ketidakmengertian. Karena itu tentu diperlukan kepercayaan. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus menyatakan, percayalah kepadaku. Percaya berarti kita mempercayakan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya, sepenuh hati kepada Tuhan. Karena Ia adalah pemberi kehidupan itu, dan Ia adalah hidup itu sendiri. Ia adalah jalan, dan Ia adalah kebenaran dan hidup. Karena hanya Tuhan yang benar, dan kebenaran itu adalah Tuhan. Hidup adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan adalah hidup itu sendiri. Tidak ada makhluk ataupun ciptaan yang dapat memberi hidup dan yang dapat mengklaim diri adalah hidup, yang dapat mengklaim diri adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu kita patut bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan. Terlebih Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam situasi pada masa-masa ini. Bukan saya kemudian mencari cocokologi, mencocok-cocokkan firman Tuhan ini dengan situasi kita, tetapi kita percaya firman Tuhan tetap relevan dimanapun, dalam konteks situasi zaman apapun, firman Tuhan tetap relevan. Kenapa? Karena ia firman Tuhan, bukan firman manusia. Biarlah kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus yang menghibur dan menguatkan ini, kita sebagai orang-orang percaya dengan segala kerendahan hati, tetap beriman berpengharapan di dalam Tuhan, semakin dikuatkan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat yang saya akui, saya imani satu-satunya dalam kehidupan kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa syafaat yang akan kembali kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa bersama kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan yang menolong kami di dalam Roh Kudus-Mu, memimpin, menolong, menghibur, menguatkan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Segala syukur bagi Allah atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami percaya bahwa ucapan ungkapan syukur, terima kasih kami bukan menjadi pelengkap di dalam ibadah ini, bukan menjadi formalitas atau kata-kata manis kami di hadapan sesama manusia. Sebab kami percaya dan kami sungguh sadar
bahwa Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan tahu bahkan di kedalaman hati kami pun Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan ungkapan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat dimampukan, dikuatkan, dihiburkan dalam iman pengharapan, bahkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sekalipun di tengah-tengah masa sulit, di tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda banyak orang di seluruh dunia ini, termasuk orang-orang percaya. Karena kami menyadari, menurut pemahaman, pemikiran kami manusia tentu saja akan sulit untuk bersyukur di tengah-tengah masa sulit ini, di mana banyak pergumulan krisis yang terjadi, baik secara ekonomi, sosial, dan berbagai segi dan sendi lain dalam kehidupan banyak orang. Tentu saja sulit dan tidak mudah untuk bersyukur. Tetapi syukur kepada Allah karena Tuhan menolong dan memampukan kami, dan ini kami yakini adalah pertolongan Tuhan yang melampaui pemikiran dan pemahaman kami. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah sebagaimana murid-murid dikuatkan, dihibur, dimampukan, demikian pun kami orang-orang percaya juga semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dalam kehidupan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kami, sebab kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Dan siapakah kami, manusia, yang mampu menyelamatkan diri kami, merasa begitu hebat, karena dengan segala kerendahan hati kami mengakui di luar Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas seluruh pelayan Tuhan yang tetap Tuhan mampukan, tetap Tuhan berkati, sekalipun di tengah masa-masa sulit ini, tetap melayani Tuhan di dalam kehidupan pelayanan. Kami percaya semua adalah karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk pewartaan berita Injil firman Tuhan, biarlah tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga Injil firman Tuhan dapat terus disebarluaskan sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat GKE Tamiang Layang secara khusus, dan jemaat Tuhan yang lain secara umum di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tetap memberkati, menolong, dan memampukan kami, karena tidak ada pertolongan kami yang lain selain daripada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini, pada minggu ini, dan pada hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Demikian juga keluarga Kristen yang bersyukur atas kelahiran putra putri dan yang merindukan anak-anak. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, biarlah ucapan dan ungkapan syukur Tuhan itu dapat tetap dan terus dinaikkan hanya bagi Tuhan saja, sehingga menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Berkati dalam kekuatan kesehatan, juga dalam iman dan pengharapan bagi seluruh ibu bapa, saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun. Keluarga Kristen yang juga bersyukur atas kelahiran putra-putri mereka dan yang merindukan anak-anak juga Tuhan berkati dalam segala upaya, baik mendidik, mengajar, maupun juga dalam segala daya upaya untuk bersama dalam kerinduan anak-anak keturunan Tuhan memberkati dengan pertolongan dan pengasihan Tuhan saja. Jemaat Tuhan yang bersyukur atas keberhasilan usaha, pendidikan, naik jabatan, ataupun dalam bidang-bidang lainnya,
Tuhan juga memberkati agar syukur kami itu tidak menjadikan kami pribadi yang angkuh dan jumawa, tetapi menjadi pribadi yang tetap bersyukur kepada Tuhan dan juga pribadi yang rendah hati di dalam kehidupan kami dan senantiasa memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kami juga teringat bagi seluruh jemaat Tuhan yang berduka cita dan yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon lawatan tangan pengasihan Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus yang sudah Engkau curahkan bagi keselamatan dan kehidupan kami. Tuhan memampukan dan menolong melalui obat-obatan, tangan-tangan para medis, keluarga yang menjaga, merawat, menemani, juga Tuhan berkati dan mampukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk upaya, daya, dan segala sesuatu yang tengah dan terus diupayakan bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberkati dan menolong kami, dan teristimewa juga pemerintah kami baik dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan menolong memampukan. Tidak lupa juga para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang terus melayani dengan dalam tugas tanggung jawab mulia ini. Tuhan juga berkati dan Tuhan sertai dalam kehidupan tugas tanggung jawab mulia mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh sidang jemaat Tuhan, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang merasakan pergumulan beban berat, biarlah kiranya Tuhan menolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati, karena kami adalah hamba-hamba-Mu dan Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan kami. Kami bekerja untuk Tuhan dan tentu kami percaya kami bekerja dan melayani gembala yang baik yang tidak pernah mengecewakan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, apabila seringkali kami memaksakan kehendak dan rencana kami yang jadi, tetapi dengan penuh kerendahan hati kami sadar kehendak dan rencana Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami juga apabila seringkali kami memaksakan kehendak dan doa-doa kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan dan doa kami sekalian. Karena itulah kami yakini merupakan yang terbaik bagi kami sekalian. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dengan penuh iman pengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat yang kekasih Tuhan, kita saksikan persembahan puji-pujian dari Singer Lingkungan Siloam. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun
kasih persembahan puji-pujiannya. Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan di akhirnya kita menyanyi dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang sampailah kita kepada persembahan syukur. Namun sebelumnya kita dengarkan nas pembimbing. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita bersama-sama berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur, kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami yang hidup ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita nyanyikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 128, bait pertama hingga selesai persembahan kita kumpulkan. Ku berserah kepada Allahku. Di
Kembali kita puji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100 bait pertama hingga bait yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus selalu di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bicaramu. Roh Kudus terus selalu di hatimu, mendengar kuasa-Nya. Bawalah bicaramu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bicaramu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Oh anugerah Ilahi Roh Kudus telah merubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bicaramu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Sidang kita diundang untuk berdiri. Ibu bapak, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama menerima berkat Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.